Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Buka Kitab Raga Sukma. Ini adalah sebuah program spesial dari Padepokan Raga Sukma yang akan membahas seputar proses pembuatan dan pengalaman membuat komik. Masih dipandu oleh saya Sweta Kartika dan Alex Irzaki. Ini memasuki episode, lupa, 12 kayaknya. Apa 13 ya? 13. Soalnya panjang. Di episode 13, jadi kemarin kan sudah berfokus pada karakter sama positioning. Udah ada positioning karakter, kita udah tahu penempatan karakternya. Nah, sekarang kita akan mulai fokus membahas mengenai pembabakan. Berarti udah masuk plot ya. Masuk plot unsur cerita. Nah, mungkin ada gambaran overview dulu mengenai pembabakan plot dan fungsinya mungkin. Nanti ada satu rumus khusus sih yang umum dipakai, itu yang kemarin kalau ikutan acara Raga Sukma turun gunung itu yang selalu saya bawakan. Ada rumus khusus buat pembabakan. Itu hampir berlaku di semua part ya. Misalnya kalau bikin komik yang pendek, one shot, atau bikin yang serial itu tetap kepake rumus itu. Tapi untuk spesifik untuk komik pendekar doang nggak sih? Enggak kan maksudnya? Enggak. Itu memang rumus motong cerita yang kita punya. Cerita kan banyak tuh di kepala kita, cerita kan panjang banget. Nah, itu sengaja pakai rumus itu supaya kita bisa motongnya jadi satu cerita yang compact. Ya, ringkas lah ya. Ringkas gitu. Dan itu untuk supaya bisa disajikan. Ini untuk pilot ya berarti ya? Ya. Pilot projectnya. Jadi kalau teman-teman punya angan-angan membuat cerita yang panjang seperti Oda Sensei, tetap harus diluncurkannya satu chapter dulu. Jadi Anda punya, ya kan, orang kan, wah gue punya ide panjang segini gimana memunculkannya? Ya tetap aja harus satu chapter dulu yang dilahirkan. Nah, ini mungkin akan membahas mengenai teknik membuat babak cerita yang dimuat dalam chapter pertama sih, sebaiknya begitu ya. Jadi untuk membuat satu jumping start di dalam karya yang akan kita buat. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung membahas videonya. Selamat menyimak. Oke, sip. Kemarin udah mulai di desain karakter, udah punya karakter semua, catatan karakternya udah lengkap. Sekarang tinggal menjalankan si karakternya di dalam cerita. Jadi memang ada dua step. Kalau misalnya kemarin kan dijelasin pakai pendekatan karakter base atau story base. Nah, ini kira-kira masuk yang udah story base-nya. Kalian bisa mulai dari nulis ini dulu sebenarnya, baru ke yang kemarin bikin karakter, atau kemarin bikin karakter dulu, baru yang ini sekarang. Bebas lah ya, nggak ada aturannya ya? Sebenarnya ya bisa ini saling pindah-pindah simultan. Kalau lagi suka mau coret-coret ya bikin karakter, suka coret-coret nulis-nulis ya bikin yang ini dulu. Itu aja. Oke, sekarang kita mulai. Play. Kasih judul Mada Sastra. Kan sama kan kayak yang kemarin Mada Sastra, terus yang kemarin bikin karakternya, yang sekarang bikin story. Ini betapa satu komik aja bisa dipakai untuk dibedah semuanya. Nah, itu saya udah menjabarkan cerita yang saya punya ke dalam bentuk naskah. Kalau ditulis jadinya banyak sih, panjang. Kalau saya nulisnya biasanya di notepad, di komputer. Kalau pas nulis sih enak aja gitu, santai. Kayak yang dikit, tapi pas di print ternyata jadi banyak. Itu dialog atau gimana? Iya, itu semacam kayak naskah film sih sebenarnya. Naskah film atau naskah drama. Sebenarnya nggak semua komikus punya kesadaran untuk bikin yang kayak gini. Nggak apa-apa juga sebenarnya. Ini kan untuk yang merasa perlu aja gitu. Tapi nanti kalian pasti merasa perlu sih kalau udah mulai dikasih step-step yang utuhnya. Seiring waktu berjalan. Ya, makanya ini dimulai step-stepnya dulu, dari yang simple-simple sampai ke yang itu. Itu nantilah ini dulu kasih rumusnya. Nah, ini rumusnya. Nah, rumus pembabakan. Ini rumus di film dipakai Mas ya, cuman agak beda dikit. Ya, 3 to 8 sequence. Ini komik beda lah, komik ilmunya beda juga. Karena memang sama-sama menceritakan sesuatu, jadi memang ada mirip lah.
Ini lebih simpel kalau yang di komik. Tetap bikin garis lini masa ya. Ya, Garis waktu. timeline. Jadi itu ada opening sama ending dulu dikunci di depan dan di belakang. Di opening itu ada ntar dibagi 4 ini. Pokoknya di timeline-nya itu ada 4. Ini masih ngitung, saya bingung kayaknya waktu bikin apa ya, lupa nginget lagi. Tapi itu jadi orang harus tahu dong endingnya kayak gimana. Harus tahu dulu gitu. Harus dipatok dulu. Walaupun kita mungkin nggak tahu apa yang ada di situ, tapi kita tahu takarannya itu dikasih. Ini saya kasih rentang 1 sampai 30 halaman kira-kira ya. Kalau bikin chapter awal itu 1 sampai 30 halaman. Jadi di situ dipatok kalau ending itu porsinya 2 halaman, tadi ditulis di situ 2 gitu. Jadi untuk ending 2 halaman. Ya. Panjang adegan yang dibutuhkan berapa page gitu. Nah, itu klimaks tuh berapa tuh? Dari 28 lah, 8 halaman. Untuk bagian develop itu paling banyak. Jadi ada intro itu 10 di situ maksimalnya. Nah, 10 ke 20 itu 10 kan, seimbang tuh Mas itu. 10 8 2. Untuk ini ada sastra, jumlah keseluruhan babaknya ada 13 tuh kan, lupa kan, buka lagi. Itu babak, maksudnya babak episode kan? Iya, episode. Episodenya Mada Sastra sampai tamat. Ya kita membagi sendiri sih seberapa panjang, terus kita kalau ngebagi kira-kira berapa gitu ceritanya. Berapa adegan, berapa babak. Sama itu, opening, ending, jadi dikunci. Saya kasih openingnya itu ada bab 0. Jadi nggak langsung 1, 0 dulu. Nggak tahu ya, kebiasaan kayaknya. Terus ada ending 13, jadi kunci depan belakang. Oh, ini berarti rumus anatomi ini bisa dipakai untuk per episode dan per cerita utuh. Ya? Nah, itu maksudnya itu tadi, karena di part kecil pun kita pakai rumus ini, part yang besar pun kita pakai rumus ini, sama gitu sebenarnya. Rumusnya sama, ya. aplikasiannya juga beda-beda. Jadi di tiap angka 1 sampai 13 itu, di 1 itu juga pakai itu lagi. Pakai rumus si opening ending sampai 130 halaman gitu. Itu 3 itu paling paling minimum biasanya, paling toleransi. Bukan toleransi tapi paling efektif lah. Efektifnya 3. Jadi kalau kita 3 itu masih ada sisa 17 buat develop. Jadi lebih enak kita ngembanginnya. 3 itu intro, jadi kita mengenalkan apa yang mau kita ceritakan. Kalau 3 udah bisa, nanti yang 17 itu kita bisa ngembanginnya lebih banyak halaman, lebih enak kan, lebih luas gitu. Kalau kebanyakan perkenalannya sampai 10 halaman, sisanya cuma 10, jadi dikit kita ngedevelopnya, sempit banget gitu, kurang luas. Dan hati-hati juga ya kalau terlalu banyak memperkenalkan di depan itu. Iya. Nggak ada surprise elemen. Makanya. Harus disimpan dan kelamaan memang, tapi 10 itu toleransinya, 10 boleh lah. Tapi paling efektif 10 3. banyak loh. Iya, banyak. Kalau misal di komik kita karakternya banyak, nah itu bisa membantu. Ini kan karena karakter tunggal jadi lebih mudah ya. Yang sama. 3 halaman juga udah cukup. Kira-kira kalau di pembabakan yang utuh 1 sampai 4 episode itu intro. Sebenarnya 1 sampai 2 itu intronya. 0 1 2 itu intro di Mada Sastra. Jadi udah muncul main karakternya. Iya, 0 itu intro untuk si tokoh utama, si Mada dan teman-temannya. 1 itu intro untuk penjahat-penjahatnya. 2 itu intro mulai story-nya ya. Ketemu lah ya dua. Ketemu di dua-duanya. Gitu. Nah, jadi kan enak tuh developnya dari 3 sampai 9. Panjang tuh, enak. 10 klimaks. Itu judul-judulnya ya. Nah, judul ini kita pilih menggambarkan apa isinya yang di situ. Jadi kita bisa nyatet di supaya kita nggak lupa ini satu ini mana sampai mana kayak gitu loh. Di sebelah mananya cerita mana sampai mana kasih judulnya bisa diganti sih nanti, ini sementara aja, kecuali kalau memang udah nemu judul yang bagus, biasanya bisa langsung kepikiran gitu, judul bagus ini kayaknya enak kalau dibikin judul komik. Nah, bisa kepikiran judulnya dulu biasanya memang. Saya gitu kalau Pusaka Dewa. Udah tahu ini buat ini sastranya indah ini. Nah, udah nemu kan kalimat judulnya, langsung ditulis aja gitu, daripada nanti lupa. Kadang lama udah tahu ceritanya tapi nyari judul yang bagus apa ya gitu, belum kepikiran, ya nggak apa-apa ditulis adanya aja dulu gitu. Kasih keterangan lah ini ceritanya tentang apa. Itu kalau dilihat di naskah yang saya ketik itu ada ceritanya, satu judul ini isinya tentang apa gitu. Singkat. Ya premisnya gitu.
Jadi nggak langsung banyak sih kalau saya bikin ketikan itu. Dibikin barisan 1 sampai 13 dulu, ketik judul terus baru nanti di enter ke bawah di tiap nomor itu diketik detailnya, enter ke bawah kayak gitu. Jadinya banyak akhirnya. Tadinya dikit. Berkembang terus ya, seiring. mengakar lah istilahnya, mengakar. Sporading. Itu sub catatan ya? Ini inti ceritanya tentang ini. Jadi pokoknya apa yang kalian punya soal cerita kalian, tulis aja semua. Karena ini masih scrapping. Masih scrapping. Nah, ini inti cerita utama pemberontakan Rasemi 1318. Inti itu biasanya ya masuknya di klimaks, kebukanya, gambaran besarnya. Itu apa tuh? Oh ya, ini udah klimaksnya. Kalau masih belum kepikiran misalnya, tapi saya pengen 13 chapter cuman di tengah-tengahnya belum kepikiran inti ceritanya itu gimana ya? Bisa, makanya tadi dikunci dulu depan sama belakangnya. Nanti otomatis kita akan lebih mudah nyari jalan untuk menghubungkan keduanya. Karena kalau belakangnya belum tahu ya lebih susah sih, relatif lebih susah. Karena kita nggak tahu mau kemana kan. Tersesat. Nah, kalau misalnya paling ujung nggak ketemu, mungkin tengahnya. Pokoknya yang apa ya, kalau di animasi itu keyframe-nya gitu loh. Iya betul. Ditulis aja dulu poin-poinnya, ya save area, tempat nge-save kalau main game. Jadi kita bisa gampang konekin ceritanya gitu, dari mana kemana. Ini sesuai dengan bagian yang kemarin dibikin. Nah itu fungsi simultannya ya. Nah, jadi kita bisa tahu mau nulis apa itu di pembabakannya karena kita udah punya bagian-bagian ini. Ada porsi-porsinya, ini taruh di mana gitu. Nah sekarang ini apa ya, istilahnya kayak itu bocoran episode untuk Mada Sastra. Udah ketahuan 13 sekarang. Sekarang baru nyampe 5, masih panjang kan. 8 lagi. Iya, belum nyampe separuh. Bisa nuntut ntar. Tapi naskahnya udah ada itu, udah ada banyak. Sampai udah semua sih naskahnya. Dan kalau biasanya di ending bab itu jangan nambah karakter lagi kan, yang maksudnya diperkenalkannya tuh setahu saya toleransi di tengah-tengah itu kalau bisa udah established, karena kan untuk developing kan kalau mepet-mepet belakang juga bahaya kan. Ya makanya dibikin bagian ini sih supaya nggak nambah karakter lagi, udah tahu. Iya. Kalau kita tiba-tiba menambah karakter nanti mungkin pasti ada penyesuaian lagi, dirubah-rubah lagi. Mending kalau komiknya belum digambar, belum bikin storyboard kan bisa tulisannya diganti. Kalau udah kadung rilis kayak Mada Sastra udah nyampe 5, masa mau diganti gimana? Nggak mungkin. Udah kadung. Sama kejadian kayak Dharma Putra udah jadi komiknya, baru ketahuan ada yang nggak masuk di beberapa part, itu jadinya susah merubahnya. Nah udah selesai. Oke sip. Oke, videonya selesai. Kita lanjut diskusi lagi dikit. Ya itulah tadi pemaparan singkat mengenai proses pembabakan penulisan ya, proses penulisan untuk komik yang akan kita kerjakan. Sebetulnya dipersingkat banget ini karena teknik-tekniknya ya nanti karena menyesuaikan lagi ya dengan komik masing-masing. Ya, kami juga nggak mau ngasih yang terlalu rumit sih sebenarnya, karena ini kan masih baru mulai menapaki awal gimana caranya bikin komik. Jadi dikasihnya yang simple dulu, dan memang kebetulan si rumus yang tadi dikasih ini itu memang simple tapi kepake terus sampai ke belakang. Mau bikin komik yang lebih rumit pun rumusnya tetap pakai yang itu tadi. Bumbu dasar lah. Jadi kalau masak. Pokoknya kalian ingat aja lah si rumus yang tadi, yang opening, plotline itu dibagi 4 tadi, ada opening, ada develop, ada klimaks, ending. Yang develop yang paling tempat kalian bisa mengeksplor cerita sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya itu di situ. Jadi itu sisakan halaman yang paling panjang di antara total halaman yang kalian punya untuk satu babak. Biasanya kan 30 Mas ya. Satu babak itu 30. Ada yang sampai 40 gitu. Kalau mulai biasanya agak lebih panjang. Kalau di 40. Jepang toleransi bahkan ada yang sampai 60 halaman episode satunya. Kalau teman-teman baca di Shonen Jump kan itu tempat pilot tuh, pilot bertebaran tuh di majalah-majalah komik di Jepang tuh. Jadi itu biasanya panjang-panjang memang dikasih toleransi. Nusa 5 juga gitu dulu. Dulu
aslinya kan 24, terus dibilang mau 36 juga nggak apa-apa gitu. Toleransi 40 lah kata mereka itu, jadi kata Shogakukan. Jadi masing-masing beda. Meskipun pada akhirnya kadang-kadang chapter-chapter kalau di Ragazuma agak beda ya, karena ini kan bukunya kan ini berbentuk buku gitu. Jadi ini chapter 1 ya buku bentuknya. Tapi semua standar, kita toleransinya tuh maksimal 40. Nggak ada yang lebih deh kayaknya, malah ada yang lebih sedikit 30 gitu, 32 gitu. Tapi yang lain di komik lain kayak di Shonen Jump tadi yang saya sebutkan itu bisa sampai 60 toleransinya. Itu bebas masing-masing. Yang penting itu tadi udah tahu awalnya membuka seperti apa. Ending ini bukan tamat ya maksudnya kalau bukan namatin cerita kalian semuanya. Misalnya kalian punya angan-angan untuk bikin serial gitu yang panjang kayak Naruto gitu. Jadi bukan ending itu. Naruto yang nomor berapa itu 80-an itu bukan di situ, tapi kalian potong cerita yang panjang itu, kalian pikirin mau kalian potong dari mana sampai mana. Jadi kalian mulainya di mana. Terus chapter 1 Naruto yang sekitar 40-an halaman itu halaman ke-40-nya ceritanya apa gitu. Endingnya di mana di situ. Motongnya yang enak gitu. Per arc berarti. Di situ ya per arc kan dari yang gede di part jadi arc 1, arc 2, arc 3, 4. Satu arc-nya dipotong lagi jadi chapter. Jadi Beda chapter gitu kan. Arc itu kayak season juga sih sebenarnya. Ya, season. Makanya kalau di ada yang nyebutnya arc, ada yang nyebutnya season. Kalau season biasanya kalau untuk series ya itu kan season tuh cenderung lebih rigid, udah pasti gitu. Maksudnya jumlahnya segitu. Kalau di arc tidak selalu sama. Kalau di One Piece kan gitu. One Piece itu ada satu arc yang mungkin cuma berapa chapter kayak gitu. Tapi ada yang ini kayaknya nggak mungkin nih chapternya panjang kayak gitu. Sama Nusa Five juga waktu diskusi gitu. Jadi beda-beda waktu. Nusa Five buku 1 itu arc 1. Memang saya kunci gitu. Di arc-nya harus selesai di sini. Dan di bagian ending setiap sesuatu apapun itu ya, kecuali ending yang sampai tamatnya itu ending ya selesai. Tapi kalau di ending yang kayak ini kan, ini endingnya bukan ending, ini kan ending bab. Ini baru dibilang tamat, baru bisa dibilang tamat. Artinya endingnya nutup. Kan tapi di satu ini ada ending juga nih. Ya, ada di masing-masing ini ada ending. Ya, ini ending satu, ini ending ya. Punchline. Nah, itu ada cliffhanger. Pasti ada sesuatu yang naik, ada sesuatu yang dipertanyakan. Bagaimanakah kisah sebenarnya? Itulah kalau nonton Tokusatsu kan gitu. Ya. Meskipun kalau Tokusatsu karena seriesnya buat anak kecil ya pasti bentuknya tamat pasti. Cuman pasti bagaimana kamu selanjutnya tetap dibikin rasa penasaran. Jadi komik yang bagus tuh bisa menumbuhkan atau melahirkan rasa penasaran di setiap endingnya gitu. Kecuali nanti kalau sudah ending yang betul-betul ending artinya tamat serinya gitu. Itu sih kira-kira sih ini rumusnya sederhana. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin terkait ini? Itu bahkan si rumus yang satu baris itu bisa dipakai di satu halaman. Jadi misalnya kan komik itu nggak selalu tebel banyak ini kan. Kadang ada yang komik satu halaman doang. Jadi tetap bisa dipakai. Jadi misalnya ini kayak gini nih. Kalau misal satu halaman doang, ya di sini openingnya. Ini bagian develop sama klimaks. Nah di sini endingnya. Jadi ada ending page. Satu page. Gitu ya. Komik sih, cuman rumusnya agak beda sedikit. Cuman kira-kira secara 4 kan? Empat ya. Yonkoma. Nah, ya sama sih. Jadi 1, 2, 3, 4 itu yang sama dengan ini tadi. Jadi opening, develop, climax, ending sama. Jadi satu halaman pun ngaruh ini kepake rumusnya. Jadi sama di satu halaman atau satu chapter, satu buku atau satu set komik yang banyak itu kepake itu sama polanya sama 4 itu dibagi 4. Ya. Nah itu sih bumbu dasar ini udah pokoknya kalau mau masak pakai ini aja udah semua gitu sih. Oke, mungkin cukup kali ya. Nanti kita akan lanjut ke bab storyboarding. Sebetulnya masih ngembangin ini juga. Nanti akan diilustrasikan seperti apa detailing dari introduction, opening seperti apa akan digambarkan di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Selamat berkarya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.